rakyat SR Rintisan 4 Kabupaten Bogor menerima kunjungan kerja jajaran pimpinan tinggi negara dalam rangka memperkuat sinergitas sekaligus menindaklanjuti kesepakatan kerjasama lintas sektor. Rombongan terdiri dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Selasa 11 Agustus 2026. Kedatangan para pejabat tinggi bertujuan meninjau secara langsung kesesuaian pelaksanaan program di lapangan dengan kebijakan yang telah disepakati bersama. Sekolah Rakyat SR Rintisan 4 dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dianggap strategis untuk melihat bagaimana sinergi antar instansi berjalan di tingkat pelayanan dan pendidikan masyarakat. Di lokasi, para pejabat disambut kepala sekolah, tenaga pendidik, serta para siswa yang tertib menyambut kedatangan rombongan. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan diskusi dan peninjauan terkait berbagai aspek yang disinergikan, mulai dari peningkatan kesejahteraan sosial warga sekolah, pemenuhan standar kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah, penyiapan keterampilan dan perlindungan ketenagakerjaan bagi lulusan, hingga penguatan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kehadiran para pimpinan negara disambut baik oleh seluruh warga sekolah. Perhatian langsung dari pemerintah menjadi dorongan semangat tersendiri agar para siswa terus belajar giat dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Awaludin, Palapa TV melaporkan. Di mana tempat ini ditunjuk sebagai tempat untuk sekolah rakyat. Jadi gedung bangunan ini punya milik BNN, karena diserahkan untuk sekolah rakyat. Beberapa waktu lalu seluruh gedung dan sarana yang ada di BNN ini direnov dan diperbaiki oleh PUPR. Jadi Kementerian PUPR yang membangun, merenov dan menyediakan sarana prasarana ini. Setelah gedung bangunan sudah selesai, nah hari ini tanggal 10 itu mereka membuat serah terima bahwa gedung dan bangunan yang punya BNN yang direnov oleh PUPR itu sudah selesai dan diserahkan kepada Kemensos untuk digunakan sebagai sekolah rakyat. Nah, pas kebetulan hari ini Pak Menteri Sosial ada kegiatan penandatanganan MOU di BNN dan oleh pihak BNN diajak berkunjung ke sini untuk melihat SR yang milik BNN yang akan digunakan oleh SR. Jadi seperti itu ceritanya hari ini. Seperti itu ya. Keuntungan tersendiri dengan berdirinya gedung SR di BNN ini, selain tingkat keamanan yang sudah pasti terjamin ya, mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan? Untuk sebenarnya ini alhamdulillah untuk warga Bogor. Jadi masyarakat yang dari Desil 1 dan Desil 2 dan ini sudah ditetapkan oleh Bupati Bogor untuk jadi siswa di sini. Jadi ini keuntungan untuk warga Bogor, ada fasilitas sarana untuk pendidikan yang ini boarding school. Segala fasilitas mulai dari makan, sekolah dan sebagainya sudah ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Seperti itu. Dan ini sangat keberuntungannya untuk warga Bogor. Walaupun guru dan lain sebagainya ini didatangkan dari Kementerian Pendidikan yang diseleksi langsung. Bu Winnie ini adalah dari Bandung, DSM ditugaskannya di sini. Tendik dan sebagainya juga banyak dari Bandung sebagainya. Setelah diseleksi dan ditempatkan di sini. Jadi warga Bogor ketibanan rezeki luar biasa, ada sarana prasarana, ada tempat pendidikan yang gratis dimiliki pemerintah. Dan tidak semua ternyata tidak ada yang tidak semua daerah bisa seperti ini. Jadi ketersiapan Pemda dan Sarpas tempat itulah yang membuat. Karena di desa lain, di daerah lain hanya ada satu kabupaten. Di Bogor ada 5. Bahkan ada yang pusatnya yang di Jasika sana. RS permanennya, sekolah rakyat permanennya sangat luar biasa. Jadi ini rintisan aja di sini, rintisan. Nanti setelah ada yang permanennya mereka akan gabung. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap Pak. Kegiatan kunjungan dari 3 menteri dan dari kepala BNN antara lain Menteri Sosial Gus Ipul, Menteri Kesehatan saya agak lupa namanya. Iya. Dan Menteri Tenaga Kerja. Iya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan sukses berkat bantuan dari segala pihak, baik dari pihak kami SR, Tendik dan guru tamu, kemudian juga dari pihak BNN yang sangat membantu
kita karena kita memakai gedungnya BNN dipinjami begitu. Kemudian kedepannya akan banyak kegiatan yang langsung berkaitan dengan murid kami gitu. Karena akan mulai MPLS insya Allah tanggal 15 Agustus. Setelah itu matrikulasi dan setelah itu mereka akan belajar biasa. Harapannya Bu sebagai kepala sekolah terkait lokasi ataupun lain-lainnya yang berdiri di gedung BNN ini. Harapannya ke depannya semoga 50 siswa kami akan betah belajar di sini dan bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan asrama yang lumayan memerlukan disiplin.